pembelajar, ya, atau teachers, ataupun guru, ataupun pembelajar, atau mudaris. Jadi kemarin kita belajar tentang prinsip-prinsip dasar, unsur-unsur dasar dalam pendidikan Islam, yaitu diantaranya adalah yang pertama kita kemarin berbicara tentang ma'ahid, atau sistem atau institusi pembelajaran. Sistem, sekali lagi, atau institusi pembelajaran dalam Islam. Kemudian sekarang yang kedua, unsur pokok di dalam pendidikan Islam itu ada, yaitu al-mudarrisun. Sudah. Enggak ada. Al-mudarrisun belum ya. Berarti lupa. Ya. Belum. Oh, kalau belum ya berarti kalau belum berarti kita coba sedikit yang terakhir, al-maktabat, ya. Al-maktabat, atau kita ya, amkinatut ta'lim ba'da zuhuril madaris. Amkinatut ta'lim ba'da zuhuril madaris. Oke. Di halaman 154. 154. Ada 154. Ada enggak 154? Enggak, Pak. Enggak, 154. Belum. Nah, itu 154 ada enggak? Iya, ada. 160 ada. 154. Ada. Maktabatul Ta'lim ba'da Iya. madaris. Iya. Ada enggak? Itu yang begini. Ya itu. Enggak, sebelahnya. Satunya lagi itu bukan. Nah, itu. Bukan. Aduh. Susah juga kalau enggak ada teksnya. Saya kok lupa ya. Oke. Enggak. Apanya? Kamu kok bahasa Belanda kalau nggak ada itu? Ada enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada, sampai 70. Maaf kalau begitu, kembali ke Mukobasat lagi aja. Karena saya lupa, belum memberi referensi. Maaf ya. Oke. Oh, iya. Oke. Kita di bagian akhir 171. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa khususan ila Abi Hayyan at-Tauhidi wa masyayikhihi wa talamidhihi wa jami'i abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa ustadina syai'ulillahi lahum al-Fatihah. Kita sedikit berbicara di bagian akhir di
konsep relasi antara nahwu dengan manteks ya. Walaisa kullu insanin nahwiyan fil asli. Dan setiap manusia itu, tidak semua manusia itu paham nahwu. Walaisa kullu insanin nahwiyan fil asli. Dan tidak semua manusia itu memiliki kemampuan nahwu begitu, ataupun tidak memiliki bakat nahwu. Hanya sedikit saja orang yang paham tentang nahwu. Wal khata'u fin nahwi yusamma lahna. Wal khata'u fin nahwi yusamma dinamakan lahnan, sebagai lahan. Lahan itu apa? Lahan itu bisa dalam bahasa itu menjadi dialek. Misalnya ana itu menjadi ane. Nah, itu dialek. Atau misalnya wadduha menjadi wadduhe. Itu sebenarnya dialek-dialek lokal yang menjadi favorit yang digunakan oleh masyarakat. Itu namanya lahan. Jadi nggak ada masalah kalau misalnya kemudian mubtada dibaca dibaca majrur, nggak masalah. Itu lahan namanya. Jadi yang mestinya dibaca nasab dibaca majrur, bisa jadi kemungkinan terjadi. Itu namanya lahan. Jadi al khata' fin nahwi dinamakan lahnan. Wal khata'u fil mantiq yusamma ihalatan. Sedangkan kekeliruan di dalam mantiq dinamakan ihalah. Ihalah itu apa? Ihalah itu ya pola kekeliruan yang istilahnya kalau di dalam bahasa mantiq itu ada kekeliruan di dalam berpikir. Misalnya yang biasa terjadi, misalnya contradictio intermini, contradictio in apa begitu. Itu namanya ihalah. Bisa terjadi. Oh ya, bisa saja. Yang penting kita tahu di mana letak kekeliruannya. Di dalam salah satu manteknya Aristoteles atau Al-Farabi itu ada bagian akhir yang berbicara tentang kekeliruan di dalam berpikir. Jadi misalnya dalam pengantar logika, di situ ada cara-cara berpikir. Tetapi di situ juga ada bab tersendiri tentang kekeliruan di dalam berpikir. Yang asumsinya kita benar, tetapi kalau dirinci secara mendalam ada kekeliruan. Dan mempelajari kekeliruan dalam berpikir itu sangat bermanfaat untuk mengevaluasi proses pemikiran kita. Begitu. Itu salah satu tujuannya. Wan nahwu tahqiqul ma'na bil lafzi wal mantiqu tahqiqul ma'na bil aqli. Nahwu itu memastikan makna dengan lafaz. Gitu. Memastikan makna dengan lafaz. Ingat ya, ketika jadi mubtada, satu kata jadi mubtada dan jadi khobar itu berbeda-beda maknanya. Misalnya contoh, Zaidun Amrun. Anda bilang, mana yang jadi mubtada? Zaidun kah atau Amr kah? Zaidun utawi Zaid iku Amrun, jenenge Amar atau saknyatane Amr. Itu kalau Zaid jadi mubtada, itu berarti substansinya itu ada di mubtada. Tetapi ketika iku Zaidun, Zaid al Amrun utawi Amr, dibalik, maka yang substansi itu adalah Amr. Tuh, makanya nahwu itu memastikan makna di dalam sebuah lafaz. Kadang-kadang kalau Anda ngaji lama, biasa di pesantren, guru itu akan mengatakan ini jadi mubtada. Bisa juga ini jadi khobar.
Iya, tetapi ingat konsekuensinya akan terjadi perubahan di dalam makna. Karena nahwu itu adalah tahqiqul makna bil lafzi atau alal lafzi. Gitu ya. Wal mantiqu, sedangkan mantik ikut tahqiqul makna, memastikan makna dengan bil akli, dengan rasionalitas, dengan akal. Faqad yazulu, kadang-kadang pindah atau hilang atau pindah aja. Opo al-lafdhu lafad ila lafzi, kepada lafad yang lain. Wal makna bihalihi, sedangkan makna bihalihi, dengan keadaannya, la yazulu, tidak pindah atau tidak hilang, wala yuhawilu, dan tidak pindah. Lafad itu kadang-kadang bisa hilang atau bisa pindah dengan satu lafad yang lain. Bisa jadi lafad itu misalnya diganti ya, misalnya katakanlah hadal majlis nahnu yudarris. Nahnu nudarris kan. Nah, tapi kita juga fi hadal majlis nahnu nata'allam, nahnu nu'allim. Nah, mal farqu baina nu'allim wa nudarris? Nah, ini namanya izalul lafz ila lafzil akhar. Mengganti lafaz dengan lafaz yang lain. Tidak masalah. Itu nudarris, nu'allim. Boleh jadi berbeda tetapi tidak signifikan banget. Tetapi ketika di situ jadi fiil, gitu ya, atau pada saat yang sama jadi fa'il, atau pada saat yang sama jadi maf'ul, wah itu sudah berubah maknanya. Nah, gitu. Jadi nudarris dari fiil. Kemudian nahnu nudarris. Misalnya ganti lagi sekarang. Hadhihi dirasa muhimmun atau muhimmatun. Misalnya. Itu sudah beda lagi maknanya. Ini yang dimaksud dengan al-lafzu bil lafzi. Begitu. Jadi oke. Wal makna bihalihi la yazulu, tidak akan pindah. Fa amal makna, maka sesungguhnya makna, fa innahu ma tazala ila ma'nan akhar, sesungguhnya makna itu ketika pindah atau ketika hilang atau ketika beralih ila ma'nan akhar, kepada makna yang lain, taghayyarul ma'qul, maka akan berubah proses penalarannya. Wa roja'a, dan kembali ila ghairi ma'ahada fil awal, dan kembali kepada selain apa yang sudah ditetapkan uhida atau ya fil awali, di dalam yang pertama. Beda dengan makna. Kalau makna itu akan berubah. Kalau makna itu ketika pindah dari satu makna, maka rasionalnya berbeda. Misalnya, ini angin puyuh atau puting beliung. Ketika Anda mengatakan ada angin puyuh, lumayan. Tetapi kalau Anda awas ada puting beliung, wah itu menakutkan. Misalnya kalau ada sekedar ombak biasa, tetapi kalau tsunami, wah itu namanya ombaknya sangat besar. Tuh, jadi makna di dalam kata-kata itu akan berubah. Jadi perubahan makna akan merubah struktur penalaran. Begitu. Atau juga misalnya ya katakanlah konsep di dalam Kristen ada konsep Trinitas di satu sisi dan monisme mutlak atau monoteisme mutlak di sisi yang lain. Itu maknanya akan berubah. Ini ya. Jadi ini agak sedikit ya mungkin agak rumit juga, tapi maksud saya perubahan di dalam makna itu akan merubah proses rasionalitas. Oke, wan nahwu, sedangkan nahwu iku yadkhulu, masuk al mantiqah, kepada mantik. Walakin murattiban, bahkan dirunut lahu, merunut begitu, atau dirunut lahu kepada mantik.
Jadi nahwu itu masuk ke mantek, tetapi nahwu itu kayak semacam ya di belakang lah. Itu namanya murattiban. Di belakang. Begitu. Di belakang itu ya murattiban itu mengiringi saja. Jadi nahwu masuk ke mantek. Nah, manteknya di depan ya udah dia mengiringi saja. Itu namanya murattiban nahwu. Wal mantiqu yadkhulun nahwa. Sedangkan mantik itu masuk ke nahwu. Kebalikannya ya. Kalau mantek masuk ke nahwu, logika masuk ke bahasa, begitu maka mantek itu akan muhakkikon, memberi kepastian lahu kepada nahwu. Jadi kalau kalau bahasa masuk ke logika, maka logika itu akan mengiringi kepada nahwu. Nahwu akan mengiringi kepada mantek. Tetapi kalau mantek masuk kepada nahwu, maka mantek itu akan memastikan kepada nahwu. Ini ya kalau kita belajar gagasannya Ludwig Wittgenstein, Wittgenstein itu sangat-sangat relevan. Karena filsafat analitiknya Wittgenstein itu memang seperti ini. Bagaimana dia berputar antara bahasa dan logik. Begitu. Yang kontemporer justru, yang tulisan-tulisan kontemporer itu logika dan bahasa itu akan sampai sekarang bahkan sampai sekarang persoalan-persoalan bahasa-bahasa hoax itu memutarbalikkan logika, dan logika yang normal itu menjadi hancur karena bahasa-bahasa yang diformasikan benar di era kebenaran yang bersifat disruptif sekarang ini. Disruptif gitu ya, bahasa-bahasa disruptif. Itu kebenaran menjadi masih. Jadi ini ditulis abad ke-10, tetapi pembicaraan logika dengan bahasa itu sampai hari ini relevan. Ketika Anda membaca WA, tetapi WA itu sebenarnya tidak benar, tetapi Anda akan berasumsi benar. Coba bisa bayangkan. Logika di situ tidak berperan, karena yang berperan adalah kemasan bahasa melalui media-media sosial. Nah, kalau begitu bahasa kalah dong. Apa logika bisa kalah dong? Bisa jadi kalah. Logika dalam arti logika tradisional. Tetapi logika dalam arti bahwa kebenaran itu adalah sesungguhnya ketidakbenaran itu sendiri, seperti yang terjadi hari ini, maka bisa jadi logika dalam arti ketidakbenaran itu sesuatu hal yang lumrah. Anda bisa bayangkan. Artinya apa? ya ketidakbenaran tetapi menjadi kebenaran. Gitu loh. Keterpilihan Donald Trump 2016 itu sesungguhnya ketidakbenaran yang menjadi kebenaran. Itu loh. Nggak ada orang sedunia yang menyangka Donald Trump itu menang. Tetapi faktanya menang. Itu Donald Trump. Padahal dia orang buruknya Amerika loh. Yo bedoan, yo macem-macem, walah kasus-kasusnya itu banyak sekali itu. Pengusaha yang korup, yang lintah darat, yang macam-macam Donald Trump itu. Tetapi dengan kekuatan gadget yang memblow up itu, akhirnya orang termanipulasi pemikirannya, sehingga nyoblos dia sebagai kebenaran. Ada manipulasi fakta. Ini sebenarnya mulai awal dari era munculnya disruptif post-trust itu di situ pada tahun 2016 itu. Jadi bukan berarti manteknya yang hilang kalah dengan bahasa, tetapi manteknya yang baru. Inilah tantangan mantek, tantangan logika.
bahwa yang kita hadapi adalah logika ketidakbenaran. Susah loh Mas. Anda coba bayangkan. Contoh misalnya Anda masuk ke pulang pilkada. Wah, pilkada kan. Kalau pilkada kan mesti jelek-jelekan yang satu. Atau pilpres kemarin lah. Itu yang satu pro Jokowi, yang satu pro Prabowo. Dikasih WA yang oleh pro Prabowo misalnya tentang keburukan pro Jokowi atau tentang keburukan Jokowi. Mesti pro Prabowo akan mengatakan itu benar. Iya enggak? Wah, itu lo lihat Jokowi. Sedikit kebaliknya. Pro Jokowi mendapatkan WA grup tentang elek-eleknya, kejelekannya Prabowo. Orang Jokowi akan mengatakan apa? Duh, Prabowo. Benar kan? Kenapa kebenaran bisa semudah itu? Itu tantangan logika di era pos kebenaran. Begitu. Jadi hati-hati kita terkejar oleh problem-problem seperti itu. Studi tafsir kita semakin besar, tetapi orang kadang-kadang sudah menganggap benar dengan satu statement ayat, dengan satu pemahaman yang pemahaman ayat itu tidak benar, tapi bisa menjadi kebenaran karena itu dilakukan atau diposting oleh kelompoknya dia. Gitu loh Mas. Ya enggak? Kita belajar tafsir nanti tentang capek. Iya kan? Tetapi ketika sudah zaman kayak gini, apa yang terjadi? Kelompok mereka menerima ayat Al-Quran dari komunitasnya. Dan itu sudah dianggap benar. Sementara kalau Anda, sekalipun Anda objektif, karena tidak punya kekuatan media, kebenaran objektif Anda akan begitu juga yang lain. Semuanya, jadi misalnya siapa ya, contohnya kita boleh saya tidak bermaksud menjelekkan gitu, tapi ini kekuatan media. Misalnya ada Gus siapa namanya, Gus Baha. Gus Baha kan favorit kan, seakan-akan apa yang dia sampaikan menjadi kebenaran tuh. Gus Baha, kemudian Gus apa namanya, yang kemarin kamu di Jalan Magelang itu, Gus Muafik. Nah, itu bukan berarti saya merendahkan, tapi maksud saya kita harus hati-hati bahwa disitulah konsep-konsep kebenaran selalu akan muncul. Termasuk misalnya Pak Faiz. Statement Pak Faiz menjadi kebenaran karena ada di kekuatan media. Gitu loh Mas, di kekuatan media sebenarnya. Jadi kita harus, bukan berarti saya mengatakan mereka keliru. Oh enggak, mereka juga punya kebenaran. Tetapi kebenaran yang mereka sampaikan itu ditampung oleh media. Di mana media itu menjadi misalnya apa yang disebut dengan algoritmatik atau algoritmatis. Maksudnya apa? Algoritmatis itu ya banyak yang nge-likes itu menjadi paling benar. Gitu loh. Benar maksudnya. Banyak yang nge-likes itu berarti yang paling benar. Itu yang paling bagus. Itu loh. Anda coba ke Google melihat apa begitu misalnya. Ketika muncul yang pertama, nah ini yang paling bagus. Iya. Dan itu yang paling itu. Subscribe-nya berapa? 10 juta. Apanya itu followernya 10 juta atau 10.000. Itu yang kebenaran di situ. Jadi sangat-sangat matematis, algoritmatis, tidak pakai rasio. Tergantung banyaknya follower kebenaran itu. Gara-gara media. Ini tantangan pembelajaran yang kayak UIN. Anda jangan anggap UIN itu eksis 5 tahun 10 tahun ke depan. Jangan anggap, Mas. Jangan-jangan hancur itu ke depan itu. Karena kita tidak butuh pelajaran-pelajaran yang kayak gini. Pelajaran pengajian kayak gini. Jangan pesantren, jangan 10 tahun ke depan udah hancur.
Karena memang kita akan cepat sekali proses transformasi pembelajaran kebenaran yang ya tidak laku. Kebenaran objektif yang kayak gini-gini itu tidak laku. Yang laku adalah kebenaran yang diusung oleh media. Itu berat, itu sangat. Oke ya. Oke, saya kira itu. Wa qad yufhamu, dan kadang dipahami opo ba'dul aghradi, sebagian tujuan, wa in ara lafdhuhu minan nahwi, meskipun ya maaf kalau aro itu bisa jadi telanjang atau bisa jadi apa namanya ya, lepas juga mungkin bisa ya, tidak berfungsi. Opo lafduhu, lafadnya mantek, minan nahwi, dari nahwu, wala yufhamu, jadi bisa jadi pemahaman itu kita bisa capai begitu meskipun nahwunya berantakan gitu maksud saya. Maksudnya ini itu. Meskipun nahwunya berantakan, kadang-kadang pemahaman masih bisa kita ambil deh. Gitu. Tetapi wala yufhamu syai'un minha, dari aghrad, idza ara minal akal. Tetapi kita tidak bisa memahami tujuan-tujuan sedikit pun ketika bahasa itu lepas dari rasionalitasnya. Gitu. Jadi ketika bahasa lepas dari rasionalitasnya, praktis kita tidak bisa memahami. Kalau kita bahasa lepas dari nahwunya, itu masih bisa deh kita pahami. Contoh, misalnya saya pidato, tetapi saya tidak punya struktur bahasa yang bagus. Titik komanya nggak jelas, subjeknya tidak jelas. Tapi kadang-kadang bisa. Oh iya, Pak Zuhri maksudnya begini kayaknya, begini. Itu namanya ifham ba'dul aghrad. Tetapi kalau saya ngomong, logikanya sudah nggak main. Rasionalitasnya nggak main. Tidak ada argumen-argumen yang dibangun dari apa yang saya omongkan. Maka praktis di situ akan tidak bisa dipahami. Gitu loh. Maksudnya yang logikanya tidak bermain itu seperti apa? Ya apa saja ketika kamu menjelaskan. Kamu mau menjelaskan apa? Misalnya sholat. Ya silakan jelaskan sholat. Lah persoalannya sekarang mana argumennya? Kan begitu. Mau menjelaskan tentang zakat. Silakan zakat. Yang penting argumennya kamu seperti apa? Logikanya bagaimana? Dalam arti penjelasan yang diterima secara logis oleh masyarakat. Misalnya zakat itu kewajiban. Nah, kalau kewajiban dalam arti tuntunan agama itu sudah selesai. Begitu. Tetapi itu dalam arti logika itu belum selesai. Kenapa orang beragama harus mengeluarkan zakat? Nah, ini logika ini. Nah, apakah ini penting? Ya penting, disadarkan kepada masyarakat. Kalau kemudian zakat itu wajib sebagaimana agama, itu sudah biasa. Artinya adakah argumen? Ya ada, tetapi argumennya sebatas argumen menurut agama. Tetapi menurut logika, apakah perlu? Ya perlu. Gitu loh. Jadi Anda bisa menjelaskan kenapa zakat itu penting secara logis, secara logika. Kenapa orang beragama wajib mengeluarkan zakat secara logika? Nah, logika seperti ini akan membantu peran-peran argumen-argumen yang berbasis pada agama. Itu loh. Jadi dari pemahaman tentang zakat, wajib mengeluarkan zakat dengan argumen agama, Al-Quran, hadis, dibantu dengan argumen logika. Itu loh. Apakah itu sudah dilakukan? Ya sudah, tapi belum maksimal menurut saya. Masih syarah-syarah agama saja. Misalnya hikmah zakat
Ya normatif itu. Hikmah zakat, satu membersihkan, dua ya logika, tapi tetap aja masih belum maksimal. Kalau secara maksimal bagaimana? Ya kita gali. Misalnya tentang konsep ekonomi, konsep kebersamaan, konsep tentang kehidupan, itu semua logika-logika tentang di mana peran zakat menjadi sangat logis diterapkan di dalam sebuah komunitas yang beragama namanya Islam. Begitu. Karena kekuatan kolektivitas Islam ada di zakat. Nah, ini logika seperti ini tuh penting sekali ya. Jadi sekali lagi kalau kita berbicara nahwunya amburadul masih didapat kemungkinan pemahamannya. Tetapi kalau kita berbicara tetapi rasionalitasnya kosong, maka kayaknya susah dipahami. Itu menurut Abu Hayyan atau ini. Fal aqlu utawi akal iku asyaddu sangat kuat apane intizoman ya intizoman itu organizingnya jadi proses pengaturannya atau ya intizoman lil mantiqi bagi mantiq wan nahwu sedangkan nahwu asyaddu lebih kuat iltihaman relasinya ataupun keterkaitannya bitabai dengan realitas. Jadi nahwu itu relasinya sebenarnya dengan realitas. Realitas apa? Realitas masyarakat di dalam berbahasa. Begitu. Misalnya di orang Jawa, itu banyak menggunakan bahasa pertanyaan. Pripun kabare saking pundi, badhe tindak pundi. Lewat aja ditanya. Kok ditanya? Lewat ditanya. Ya karena itu bahasa, struktur bahasa berelasi dengan masyarakat. Saya kira kalau di Lombok tidak seperti di Jogja. Kalau di Jogja lewat itu tindak pundi, Den. Pripun kabare datang-datang ya gimana kabarnya? Itu kesan Jawa. Question, pertanyaan. Ini bitobai namanya. Jadi relasinya begitu. Ya, tetapi kalau mantek, kalau akal itu katakanlah memberi aturan kepada proses penalaran. Wan nahwu utawi nahwu iku syaklun sam'iyun. Bentuk sam'i. Wal mantiqu sedangkan mantik iku syaklun aqliyun. Syakl akli. Apa yang maksud dengan syaklun? Ya bentuk. Syaklun itu ya bentuk. Sam'iyun itu ya mendengar. Dalam arti mendengar itu semuanya ditata. Jadi makanya kan kemarin sebenarnya sudah disinggung di awal. Kalau kita berbicara tentang apakah lahirnya mubtada sama khobar itu mubtada khobar dulu baru lahir Zaidun Qaimun, ataukah Zaidun Qaimun dulu baru ditetapkan ini mubtada ini khobar? Tidak mubtada khobar dulu yang lahir adalah Zaidun Qaimun dulu, gitu loh. Subjek predikatnya itu barusan. Yang lahir itu ya omongan-omongan dulu. Bapak pergi misalnya ke sawah. Nah, ini namanya bahasa ini sudah ada. Baru kemudian ahli bahasa menempatkan bapak itu sebagai subjek, pergi itu katakanlah predikat, ke sawah itu misalnya kata keterangan tempat. Nah, ini barusan. Nah, oleh karena itu bapak pergi ke sawah itu sam'iyun namanya. Memang karena sudah mengakar. Itu nahwu, itu sam'iyun. Bukan mubtadanya tapi strukturnya di dalamnya. Sama dengan Zaidun Qaimun itu sam'iyun. Baru kemudian ditempatkan di situ mubtada dan khobar.
Atau Bapak pergi ke pasar, jadi subjek, predikat, kata keterangan. Nah, itu menjadi sam'i. Maksudnya sam'iyun itu begitu. Sima'i itu begitu. Wal mantiqu, sedangkan mantik itu syaklun aqliyun, bentuk rasionalitas. Wa syahadatun nahwi, argumen nahwu iku tabi'iyatun. Tibaiyatun atau tobaiyatun. Wa syahadatul mantik aqliyatun, hampir sama. Wa ma yusta'aru lin nahwi minal mantik hatta yataqumu aksaru mimma yusta'aru minal nahwi lil mantik hatta yasihhu wa yastahkimu. Wa ma yusta'aru, dan apa-apa yang dipinjam, opoma lin nahwi, untuk nahwu, minal mantiki, dari mantik, hatta yutaqawwamu, qawwama. Ada sesuatu yang dipinjam oleh nahwu dari mantik, itu pasti terjadi, dipinjam istilahnya. Itu selalu hatta yataqawwamu, sampai kemudian jejeg gitu loh. Dalam arti jejeg itu apa ya jejeg itu ya konsisten atau kokoh begitu. Itu aksaru wa ma yusta'aru lin nahwi hatta yataqawwamu, apa yang dipinjam lin nahwi bagi nahwu, minal mantiki, dari mantik, hatta yat iku aksaru, lebih banyak, mimma yusta'aru, dari apa yang dipinjam, minan nahwi lin mantiki, hatta yasihu wa yustahkamu, sehingga sahih dan yustahkamu, dipastikan. Jadi intinya yang berkontribusi banyak membangun eksistensi disiplin, apakah nahwu oleh manteks atau manteks oleh nahwu. Yang lebih banyak itu adalah nahwu oleh manteks. Dalam arti eksistensi nahwu dibangun oleh logika. Gitu loh. Sedangkan logika itu tidak banyak dibantu oleh nahwu. Nah, ini maksudnya seperti ini. Apa yang dipinjamkan oleh logika kepada nahwu itu, apa yang dipinjamkan nahwu dari logika itu jauh lebih banyak daripada logika meminjam kepada nahwu. Begitu. Ini maksud saya. Ini bahasan yang memang khusus tentang language and logic. Banyak yang menulis kayak gitu. Contoh Ludwig Wittgenstein. Ada lagi kalau kamu itu Charles Sanders Peirce. Ini ada lagi Noam Chomsky. Saya bahasanya. Ada juga beberapa. Saya ada buku tebel baha kuning segini di rumah. Itu judulnya Language and Logic, bahasa dan logika. Ya seperti ini. Saya waktu itu, wah ini buku bagus. Padahal ini sudah ditulis atau sudah dibahas semenjak abad ke-10. Coba bayangkan. Segini saja lah. Kita nulis tesis, nulis skripsi. Segini saja nih Mas. Halaman 22. Kita nulis artikel. Segini aja nih. Itu gagasannya sangat besar. Jadi nulis artikel itu tidak susah-susah. Ini mensyarahi ini saja. Jadi kita membahas ini tetapi dengan membaca referensi yang kaya tadi. Iya, itulah intelektualitas itu begitu, Mas. Jadi tidak ada something new di bumi ini. Enggak ada Anda menciptakan yang baru. Enggak ada. Yang ada adalah Anda itu memperbarui, mengevaluasi. Itu tesis, itu skripsi, itu disertasi, itu pemikiran.
Gitu. Jadi jangan berpikir Anda itu langsung gede-gede menciptakan suatu teori, menciptakan helikopter. Enggak bisa. Mesti menciptakan helikopter itu nyontek helikopter yang sudah ada. Gitu loh. Menciptakan pesawat terbang itu melihat dari orang terbang tidak pakai mesin yang turun dari gunung. Nah, itu kan. Orang terbang dari atas gunung pakai parasut melihat capung. Nah, gitu kan? Capung itu bisa terbang dari evolusi alamnya. Kan begitu kan? Dari evolusi alam. Kan begitu kan? Capung itu kan tidak capung dalam arti karena dia mungkin makanannya ada di sana, kemudian dia akan terbang dan dia melahirkan sayap. Evolusi dan dunia ini kan. Tidak ada yang Anda menciptakan yang baru. Tidak, Mas. Nah, jadi Anda jangan berasumsi bahwa intelektual itu. Lah kalau kemudian ada itu kan penemu teori, Pak, penemu teori. Penemu itu bukan menciptakan, itu bukan sesuatu yang baru. Menciptakan adalah merangkai sesuatu yang lama dengan yang baru. Mana kholako itu tidak dari tidak ada menjadi ada. Nah, itu tidak. Kholako itu menciptakan itu adalah merangkai. Anda menciptakan sepeda motor, merangkailah dari yang sudah ada. Anda menciptakan teori, merangkailah dari sesuatu yang ada. Ini sebenarnya sederhananya begitu. Jadi termasuk inspirasi dari ini. Mudah-mudahan kita bisa menulis, saya bisa menulis. Atau saya partner dengan siapa mau menulis, dengan Sofan, dengan Ahyu, dengan Umam itu. Satu tema kecil ini kita bisa masuk jurnal dan sangat-sangat prestisius kalau digarap, diasah begitu. Bagaimana relasi logik and linguistik, bahasa dan logika itu dari sekitar 2 halaman. Anda bisa bayangkan karena isinya memang sangat-sangat padat gitu. Tetapi maaf ya, ini filsafat lagi jadinya gitu. Padahal yang filsafat cuma berapa. Jadi Pak Zuri dalam psikologi itu ada bagaimana perkembangan bahasa itu mempengaruhi dalam segala perkembangan yang lain. Misalnya sosial budaya, misalnya kognitif, ya ini sangat mempengaruhi. Pertanyaan, oke. Iya. Jadi tadi apa yang dikatakan relasi antar, apakah seperti itu? Oke. Ya, kita harus bisa membedakan antara dimensi yang bersifat perkembangan tadi dengan yang sudah mapan. Gitu loh. Dengan yang sudah mapan itu misalnya kayak model distrukturkan. Misalnya ada kitab di sini, ada bahasa, ada logika di situ. Maka disitulah logika itu menang. Logika itu lebih berperan di dalam membaca teks ini. Nah, kan begitu kan? Ini di sesi terakhir. Tetapi kenapa kalau ada dalam psikologi perkembangan bahasa itu menentukan daripada yang lainnya? Begitu. Ya karena bahasa itulah yang menjadi penanda dari yang menjadi simbol, yang menjadi bukti konkret dari perkembangan logika ataupun intelektualitas yang dimiliki oleh anak itu. Gitu loh. Jadi contoh misalnya anak ini umur 1 tahun belum bisa ngomong. Ya karena kapasitas akalnya memang masih terbatas. Nah, ketika dia bisa ngomong, maka lebih besar lagi. Jadi ukuran perkembangan rasionalitas anak itu memang diamati lewat bahasa. Gitu. Ketika bahasa anak itu semakin hari semakin baik, maka berarti pada saat yang sama dia otaknya juga semakin baik, semakin berkembang. Ketika semester anak kelas 3 itu masih
berbentuk perkalian, bahasa simbol perkalian atau pembagian, kan begitu. Tetapi ketika sudah kelas 5 atau kelas 4 itu sudah pecahan, kan begitu kan. Nah, memahami pecahan dengan memahami angka-angka yang ya bukan pecahan, itu namanya apa? Nah, itu jelas lebih kompleks daripada angka yang normal kan. 1 sampai 10 dengan 3/4, 2/5 itu kan lebih kompleks. Gitu. Jadi bahasa ini memang dalam konteks development language itu memang akan menentukan perkembangan rasionalitas. Tetapi ketika sudah mapan dan di situ diukur tidak dalam konteks pembandingannya. Tetapi ketika sudah mapan dalam arti fungsi eksistensi dan fungsi ontologis dari bahasa dan logika ini, baru menunjukkan bahwa logika lebih berperan daripada bahasa, begitu. Tapi dalam konteks psikologis, bahasa justru menjadi bukti dari adanya perkembangan logika atau perkembangan otak anak atau perkembangan rasionalitas anak, menjadi bukti. Gitu. Memang bukan untuk membandingkan. Itu saya kira itu bedanya di situ. Tetapi bagus dari pertanyaannya. Kalau psikologi kok bahasa kok seakan-akan utama daripada rasio. Karena memang psikologi itu perkembangan dan bahasa menunjukkan bukti-bukti perkembangan brain anak. Tetapi di dalam konteks nahwu dan mantek halnya seperti ini loh Mas. Kenapa? Jadi misalnya seperti ini ya. Ini penjelasan kita mengaji itu praktis di sini juga berperan. Kenapa saya menjelaskan lebih jauh? Karena di situ perlu argumen-argumen logika. Gitu. Lah, nahwu itu sekedar menuntun saja. Begitu. Di mana menuntunnya ya? Ketika saya baca, misalnya tadi wama yusta'aru lin nahwi minal mantiki hatta yatakawwamu aksaru. Lah ma ini mubtada, aksaru itu khobar. Nah itu ma ini ma-nya apa, yusta'aru fi'ilnya mana. Nah ini nahwu ini. Nah, tetapi kan saya harus menjelaskan lebih jauh. Itu loh. Tetapi memang startnya dari nahwu. Apa yang dipinjamkan oleh nahwu dari mantek gitu, sehingga dia lebih kokoh, itu memang lebih banyak dari apa yang dipinjamkan dari nahwu oleh bagi mantek. Minan nahwi lil mantek. Itu. Dari nahwu kepada mantek itu lebih sedikit. Artinya di situ peran logika jauh lebih besar daripada peran bahasa. Oke. Fal mantiku waznun li'ayyaril aqli wan nahwu kailun bisa'il lafzi. Waduh. Mantik itu timbangan li'ayyaril aqli, bagi apa ya? Ayyaril aql. Mantik itu timbangan bagi terbentuknya akal. Sementara wan nahwu, sedangkan nahwu iku kailun, takaran biso'il lafzi, dengan takaran soknya lafal. Maaf, ayyar itu sama dengan mi'yar enggak ya? Mi'yarul ilm. Al-Ghazali punya kitab Mi'yar. Lupa saya. Yang jelas mantek itu menjadi timbangan bagi berjalannya rasionalitas. Nah, ini menunjukkan mantek tradisional. Jadi kenapa sih Pak
kita harus ada, pertama itu ada muqaddimah kubro, kemudian ada muqaddimah sugro, ada natijah, ada premis mayor, premis minor, kemudian konklusi. Itu namanya wazn. Itu ada syarat-syaratnya loh. Sebenarnya mudah dihafalin itu. Ada, aduh lupa ya. Seluruh apa itu ada itu dan itu dari Aristoteles itu. Ada rumus-rumusnya. Hah? Tidak menjadi bagian dari Allah. Kayak gitu-gitu. Enggak, rumus-rumusnya itu kayak semacam ya kalau matematika itu P kali X sama dengan apa gitu. Itu rumus. Rumus kalau coba nanti saya lupa. Alek Lanur kan. Ada di situ. Ada di Alek Lanur ada. Rumus-rumusnya itu ada. Itu namanya waznun. Kita ketika ngomong pakai seperti itu. Karena nanti kalau kita sudah lihai seperti itu, omongan orang itu mudah ditangkap dan dilemahkan itu bisa. Omongan orang bisa ditangkap dan kekeliruannya itu mudah sekali dicerna, dan ibaratnya kalau orang kita bisa tarung gitu karena kita pinter teori-teori tentang silat begitu, maka ketika gulat dengan lawan itu mudah sekali. Anda memukul saya, nangkisnya mudah sekali. Anda nendang saya, tangkisannya mudah sekali. Karena sudah punya teori. Gitu. Nah, inilah kemudian yang ditakutkan oleh abad pertengahan ketika nahwu sampai puncaknya. Gitu. Makanya dari kemarin ketika Sofwan tanya tentang para ulama yang menolak mantek, karena memang para ulama merasa sudah puas dengan konstruksi nahwu begitu, dan khawatir kan kadang ada ketakutan juga ketika konstruksi gagasan yang dibangun oleh nahwu justru berantakan oleh mantek dan logika. Iya, saya tidak ngerti mulainya kapan, tapi yang jelas itu menjadi fakta praktis lo ya. Kita ketika misalnya kata-kata faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa aydiyakum wa arjulikum. Itu praktis argumen yang kita bangun dari konsep wudu itu dari nahwu. Itu kita mau utak-atik pakai logika itu ini disangkanya menyerang agama ini. Iya kan? Kita memahami wudu kan dari konstruksi bayan nahwu atas ayat itu. Itu. Kalau kita mencoba memahami ini, kenapa harus wujuhakum? Kenapa harus? Jadi bahasa tartibul wudu itu sebenarnya dari kata-kata wawu loh. Dari kata-kata wawu, wa faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Wa itu litartib, kemudian praktis ini logika nahwu. Tetapi pertanyaannya, rasionalitasnya, kenapa setelah wajah harus tangan? Oh, ini Pak Zuhri nama macam-macam ini. Tuh, padahal tidak mesti negatif loh ya. Bisa jadi menguatkan. Tetapi Anda perlu membangun logika itu. Logika nahwu cukup di situ, tetapi logika yang lain ada enggak? Bisa enggak kita menemukan itu? Nah, inilah peran argumen. Tetapi kan awal-awal udah takut duluan. Itu yang terjadi. Udah fobia dulu. Waduh, ini liberal. Kelompok kayak gini tuh liberal ini. Ini sama dengan kelompok-kelompok dari inilah impor dari barat itu begini. Nah, kayak gitu nanti. Karena memang ini gagasan tentang bagaimana mantek itu betul-betul dipendam itu sudah lama, sejak abad ke-13 Masehi. Begitu. Puncak-puncaknya kan abad ke-10, abad ke-9 gitu.
Jadi seperti apa? Nah, kalau boleh sedikit misalnya, dari mana kita mengargumenkan? Ya bisa jadi kita mengargumenkannya itu dari tradisi. Dari tradisi dalam arti tradisi kenabian. Bagaimana Nabi melakukan wudhu. Kan begitu kan? Nah, ini baru ada logika historisnya. Nah, bisa jadi kemudian ada logika yang lainnya. Misalnya contoh misalnya ya apalah kita bangun seperti itu. Jadi bukan berarti logika itu membongkar nahwu tadi yang paten tadi tentang wudhu. Bisa jadi sebenarnya menguatkan itu. Tapi ya itu tadi itu problem. Oke, sedikit lagi fal mantiqu waznul li'ayan aqli wa nahwu kailun bisa'il lafzi. Bisa'il lafzi. Kailun takaran bisa'il lafzi. Nahwu itu menjadi takaran dari lafaz yang diumpamakan satu sok lah begitulah. Walihadza qila fin nahwi asyudzud wan nadir wa radiul mantiqi majaro majroha. Walihadza kadang-kadang oleh karena itu dikatakan fin nahwi asyudzud. Di dalam nahwu ada konsep syadz. Jarang. Di dalam nahwu juga ada konsep nadir. Ini kalau kamu bahasanya nahwu. Contoh misalnya ada mubtada dibaca jer. Ada fiil dibaca rofa. Jadi fa'ala itu menjadi fa'alu. Loh, bisa jadi. Atau fa'ala tapi tidak ada maf'ul fa'ilnya. Gitu loh. Atau ada fiil tapi tidak punya fa'il. Atau ada fa'il tidak punya fiil. Itu bisa jadi loh, Mas. Contoh ya. Kalau masih ingat. Alaihu juga boleh. Itu boleh. Tapi itu kalau itu tidak berubah makna ya, praktis ya. Tetapi misalnya ada itu banyak sekali kata-kata yang tidak punya fiil tetapi ada fa'ilnya. Maksudnya bentuk fa'ilnya itu. Fa'ilunnya itu ada tapi fa'alanya enggak ada. Itu juga terjadi di dalam konteks nahwu. Itu namanya syadz atau nadir. Sedangkan warodiul mantiq majaro majroha. Sedangkan yang rendahnya mantik itu adalah apa yang ada di antara kedua hal itu. Fahadza ma istadhafa min qawlihi wa huwa babun maftuhun yumkinu an yuqala fihi min hadzal jinsi ma yakunu syahidan lima qala wassalam. Wahada inilah apa yang ditekankan min qawlihi dari ucapannya Abu Sulaiman As-Sistasani wa huwa babun maftuhun, dan kajian yang disampaikan oleh Abu Sulaiman As-Sistasani itu adalah bab maftuhun, sifatnya bab yang terbuka, yumkinu yang mungkin ayyuqala dikatakan fihi di dalam konteks ini min hadal jansi dari jenis ini ma sesuatu yakunu kang ana puma iku syahidan sebagai bukti lima qala dari apa yang dikatakan. Jadi apa yang didiskusikan tentang relasi manteks dan nahwu itu merupakan satu fasal, satu kajian yang sangat terbuka. Bisa jadi pembicaraannya sangat luas dan Anda silakan untuk mencoba membangun argumen apa yang kamu katakan. Mudah-mudahan ini membawa keselamatan kepada kita semua. Saya kira ini sedikit tentang nahwu dan mantek. Saya bisa jadi agak ada yang mungkin keliru, bisa diperbaiki. Yang jelas membuka cakrawala kita yang selama ini belajar lama di nahwu. Gak tahu kamu belajar lama di nahwu atau belum ya. Kalau saya lebih dari 7 tahun mungkin kalau saya. Nahwu itu ya. Dari MI dari tahun pertama di pesantren sampai tahun ke-7 di pesantren. Itu belajar nahwu setiap tahun, setiap hari. Anda bisa bayangkan nahwu. Tapi kemudian ketika masuk universitas, masuk kuliah, nahwu dibantah habis-habisan. Nah, Anda kalau tidak mau dibantah itu akan menjadi seorang yang
tadi tuh ya tadi tertutup gitu. Jadi ini pelajaran buat kita harus terbuka dengan sistem apa. Toh ketika kita menguasai mantek pun hari ini, kemudian kita juga dibantah oleh sistem yang kita sebut dengan era disrupsi dan era post terus itulah problem manusia. Kita harus menghadapi biasa dengan problem-problem seperti itu. Oke, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Ya. Sampai ketemu lagi hari Senin, Selasa, Rabu,